itu maksud kami. Jadi kalau mau serius, ya udahlah angkat guru honor dengan berbagai dinamika sambil kita kerjasama dengan PGRI, Muhammadiyah, NU meningkatkan kualitas guru honor. Saya bikin kita bareng-bareng untuk bangsa dan negara kita. Jadi sebetulnya daripada program-program itu yang lain di era pandemi, tuntaskan guru honor. Itu kalau mau tuntaskan kekurangan, darurat kekurangan guru. Saya pikir itu. Pak Dudung, tadi kan guru-guru honorer diberi penghargaan ya. Tapi guru honorer yang diberi penghargaan itu lolos P3K nggak Pak Dudung? Menangis, Prof. Ada saya salah satu yang menghubungi saya. Beliau adalah guru honor di Morotai, di Maluku ya kalau nggak salah. Di Maluku itu di pedalaman. Mereka usianya sudah sangat tua, sulit akses internet, bahkan mereka masih diploma 2. Nah ini yang berikan kepada penghargaan kepada teman-teman guru honor. Dan saya sih berharap ada kearifan dari pemerintah terkait dengan bagaimana menyelesaikan persoalan darurat kekurangan guru. Jadi namanya juga darurat, Prof. Jadi seleksi, prosedur, dan seterusnya juga harus pola-pola yang dikembangkan pada masa darurat. Seperti kita dalam proses pembelajaran, kita tidak melakukan pembelajaran yang ideal. Pembelajaran masa darurat. Ya sekarang pun masanya masa darurat, kemudian apalagi didukung dengan darurat kekurangan guru yang sangat tinggi sekali. Kita kekurangan guru lebih dari 1 juta, Prof. Yang daftar baru, yang kuotanya memenuhi syarat 558.000, yang diterima lolos tes hanya 178.000, itu pun diprotes dulu. Ya. Banyak masukan dari berbagai pihak baru dinaikkan. Ya saya pikir Prof sangat paham terkait teori evaluasi, ada PAN, ada PAP, ada penilaian acuan patokan, ada penilaian acuan norma. Sebetulnya kalau kita mengkaji itu pun harusnya ada grade yang diturunkan dan yang tadinya tidak bisa masuk menjadi bisa masuk, begitu kan Prof? Ada PAP dan PAN itu. Kemudian ketika kuota 1 juta yang memenuhi syarat 558.000 harusnya masuk juga semua. Itu jadi ini yang kami harapkan, dan mudah-mudahan pola penilaiannya PGRI berharap untuk penyelesaian guru honor tidak hanya testing, ijazah harus dihitung. Ijazah harus dihitung. Kenapa, Prof? Portofolio mereka. Nah, portofolio mereka harus dihitung mulai dari ijazah yang sesuai poinnya berapa, ijazah yang tidak sesuai poinnya berapa, bobotnya berapa. Kemudian masa kerja mereka 05 tahun poinnya berapa, bobotnya berapa. PKG mereka melaksanakan tugas mengajar, poinnya berapa, bobotnya berapa. Nilai baru poinnya berapa, bobotnya berapa, baru itu berkeadilan. Begitu, Prof. Ya dulu Pak Dudung, masih masa-masa pendaftaran itu kan ada program katanya gubernur nggak usah khawatir karena ada latihan-latihan soal di webnya kementerian. Lalu gimana latihan soal itu sebetulnya menolong nggak Pak Dudung praktek? Ya satu bukti bahwa ketika diumumkan yang lolos itu hanya 1-8%. Ini menurut teori evaluasi bagaimana, Prof? Ini satu bukti. Jadi ada ketidakberhasilan. Yang kedua, jangan-jangan soal yang disajikan itu menurut kajian statistik mungkin reliabilitasnya juga jelek, kemudian sahihnya juga nggak bagus, kemudian ya harus dikaji lah bareng-bareng. Ini kenapa sampai terjadi seperti ini. Nah kalau harapan-harapan yang diharapkan oleh pemerintah terkait dengan kognitif, ya tinggal di treatment aja, nanti kita petakan guru honor sebelah ini, kita petakan kualitasnya apa, kita bantu sebagai kontribusi pemerintah. Itu maksud kami. Jadi kalau mau serius, ya udahlah angkat guru honor dengan berbagai dinamika sambil kita kerjasama dengan PGRI, Muhammadiyah, NU meningkatkan kualitas guru honor. Saya bikin kita bareng-bareng untuk bangsa dan negara kita siap. Jadi kalau program itu bagus, PGRI akan mendukung. Tapi kalau program-program itu masih membuat kurang keterbaikan dan kebermanfaatan untuk bangsa, ya harus kita kritisi bersama-sama. Jadi sebetulnya daripada
program-program itu yang lain di era pandemi, tuntaskan guru honor. Itu kalau mau tuntaskan kekurangan darurat kekurangan guru. Saya pikir itu. Jadi di hari ulang tahun ke-76 PGRI ada pesan-pesan moral yang harus kita kerjakan bersama-sama dengan pemerintah. Yang pertama adalah segera transformasi tata kelola guru, terutama fokus menuntaskan kekurangan guru. Itu, Prof. Ya. Menurut pertanyaan terakhir, Pak Dudung, menurut Pak Dudung, orang yang gagal dari 500.000 yang daftar, kemudian hanya diterima berapa tadi? 100 ya, Pak Dudung? 178-an lah. 178. Kira-kira trauma nggak Pak Dudung? Daftar lagi nggak Pak Dudung? PGRI membujuk mereka daftar lagi nggak Pak Dudung? Ya, banyak guru-guru kita yang memiliki sebuah ketakutan seperti itu, karena memang pertama usia mereka sudah tidak muda lagi, Prof. Ya. Itu yang harus kita pikirkan bersama. Berbeda dengan teman-teman guru yang masih baru lulus dan seterusnya. Jadi sekali lagi harus ada edukasi yang baik dan positif serta persuasif dari pemerintah sebagai upaya afirmasi dan bukti penghargaan dari pemerintah, dari negara kepada guru-guru yang sudah berkontribusi positif untuk bangsa dan negara. Suka tidak suka, mereka sudah berkontribusi positif untuk bangsa dan negara Indonesia. Jadi kami menerima sangat terbuka dengan guru-guru honor dengan berbagai kekurangan dan berbagai kelebihan. Ini semua kecintaan mereka kepada bangsa dan negara. Sehingga pada kesempatan yang baik ini, di hari ulang tahun ke-76 PGRI, kami berharap kepada pemerintah untuk segera menuntaskan persoalan kekurangan guru honor dan segera mengangkat teman-teman guru honor yang sudah dianggap menurut pemerintah memenuhi syarat sesuai dengan kuota 550.000 ini. Dan teman-teman yang lain harus dipersiapkan itunya. Yang tidak lolos ini ada kurang lebih 1 juta lagi. Ini bagaimana persoalan yang harus kita hadapi. Gitu. Ya, oke. Ya, baiklah Pak Dudung. Saya kira harapan sudah disampaikan. Mudah-mudahan Kementerian mendengar supaya persoalan guru honorer akan segera dituntaskan. Sebelum ditutup, Prof. Ya, selamat. Atas nama Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, saya Dudung Abdul Qadir, Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-76 Persatuan Guru Republik Indonesia dan Hari Guru Nasional tahun 2021. Bangkit guruku, maju negeriku, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Mudah-mudahan guru-guru di seluruh tanah air mendapatkan keberkahan, kemuliaan, ridho, dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, jangan menyerah karena corona. Tunjukkan bahwa kita, guru-guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia, memiliki kompetensi yang bagus untuk meningkatkan tujuan pendidikan nasional dan membangun generasi emas di tahun 2045. Saya pikir itu, Prof. Oke, terima kasih dan selamat juga Pak Dudung dari suyanto.id untuk teman-teman PGRI merayakan ulang tahun yang ke-76. Dan kita himbau kepada para guru honorer yang kemarin belum berhasil menduduki posisi tes yang lolos untuk P3K supaya mendaftar kembali. Dan, amin. Dan terima kasih Pak Dudung kebersamaan. Sama-sama Prof. Mohon maaf Prof. Tadi asik mendampingi teman-teman di yang persiapan untuk acara puncak besok Prof. Iya, oke Pak Dudung.